Tuhan, kami datang pada saat ini ingin beribadah. Kami ingin mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kami terus mengingat karya ajaib yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya firman yang akan kami baca, firman yang kami renungkan bersama-sama, menjadi pengharapan untuk kami menghadapi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Shalom Saudara. Iya, kita sungguh bersyukur karena diberi kelonggaran dan memang melihat data-data dari penyebaran COVID ini, negara Indonesia termasuk dapat menangani dengan baik, saudara ya. Walaupun kita dengan kondisi yang tidak seideal negara maju, tetapi usaha yang dilakukan sudah cukup baik, saudara ya. Apa yang dilakukan, saudara? Cukup saudara vaksin, gitu katakan gitu, saudara ya. Dan sekarang ini sudah mulai ada vaksin booster. Saudara, ada beberapa jemaat itu yang tanya gitu ya, Cimone gimana, apa kita tidak kembali mengadakan vaksinasi? Ya, dulu kan yang tahap pertama kedua kita ikut di Pluit, saudara ya. Tapi vaksin booster kita enggak mengadakan, saudara ya, karena begitu banyak sudah disediakan. Bahkan di beberapa GKY, dulu hanya di Pluit, sekarang di berbagai tempat juga ada. Namun saudara ya, kemarin saya dapat informasi ada jemaat yang mau cari booster tapi nggak dapat, saudara ya, karena memang sekarang peminatnya begitu banyak. Saya nggak tahu nih kenapa sekarang banyak yang mau vaksin ya, apakah karena sadar ya memang perlu vaksin gitu ya, atau karena ada keperluan nanti kalau mau mudik pulang lebaran ya supaya nggak ada masalah, jadi sekarang vaksin booster, saudara ya. Jadi aturan pemerintah kalau nanti pas perjalanan mudik dan saudara belum di booster, harus di booster pada saat itu juga, saudara ya. Dan itu sebabnya begitu banyak orang berbondong-bondong, saudara ya, karena daripada nanti di perjalanan harus mengalami kesulitan, saudara ya. Di sisi yang lain ada orang yang masih tidak mau vaksin, ada orang yang takut divaksin, saudara ya. Tidak tahu, saudara ya, mungkin ada alasan-alasan yang lain. Yang jelas memang hari-hari ini mayoritas masyarakat itu berharap ya kalau nanti mudik tidak ada masalah gitu ya. Dan kalau nanti terpapar oleh penyakit COVID, saudara ya, terpaparnya tidak parah. Karena itu memerlukan vaksin. Saudara, sekali lagi kita bukan mau ngomong ceramah kesehatan, saudara ya, tetapi bagaimana kehidupan kita yang kita begitu fokus dengan hal-hal fisik dan kita memperhatikan vaksin, lalu apa yang menjadi vaksin booster dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita sudah mendapatkan vaksin booster dalam kehidupan ini, kita akan semakin kuat dalam menghadapi masa yang akan datang. Kita bukan ngomong penyakit COVID atau apa, tetapi masa depan dengan berbagai pergumulannya itu kita perlu mendapatkan kekuatan. Mazmur 126, mari kita melihat bersama-sama. Mazmur 126 ya, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, itu bagian kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian Syara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Bagian yang kedua, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan,
seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur menuliskan bagian ini, jadi menurut perkiraan itu setelah kembali dari Babel, ya. Kira-kira kembali bangsa Israel dari penawanan di Babel itu 538 sebelum Masehi. Jadi setelah itu kemungkinan Mazmur ini ditulis, ya. Dan kondisinya saudara bisa bayangkan kalau seseorang itu sudah menjadi tawanan, bukan perang ya. Ini sudah tawanan, artinya sudah kalah perang. Hari ini masih memanas antara Rusia dan Ukraina, ya nggak mau kalah gitu ya saudara ya. Walaupun kita tahu kekuatan dan mana yang lebih kuat, kita tahu saudara ya dari persenjataan, dari militer. Tapi orang itu pada dasarnya tidak mau kalah. Ya, kalau sudah kalah, kenapa? Jadi budak. Itu sebabnya orang tidak mau kalah atau ditekan, ya saudara ya. Nah, kondisi Israel pada waktu itu sudah dalam perbudakan dan diperkirakan banyak penafsir mengatakan mereka menderita. Mereka kemudian berteriak kepada Tuhan lalu minta tolong kepada Tuhan. Tiba-tiba mendapatkan kebebasan. Ini ajaib saudara. Karena itu ayat yang pertama dikatakan dengan begitu jelas saudara ya. Ketika Tuhan memulihkan, mengembalikan keadaan Sion. Ini bahasa figuratif tentang Sion, tentang umat pilihan Allah. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa sampai dikatakan seperti orang bermimpi? Enggak percaya gitu loh maksudnya saudara ya. Saudara misalnya tiba-tiba kalian hari ini dapat satu orang satu Rolls Royce gitu ya. Wah ini mah omong kosong gitu ya, mimpi gitu saudara ya. Tapi ini bukan mimpi. Orang yang diperbudak mendapat kebebasan. Dan ini bukan terjadi hanya pada 1-2 jam kalau kita mungkin bermimpi 1-2 menit gitu. Ini kebebasan yang mereka rasakan. Mereka bersiap-siap pulang menuju tanah perjanjian. Dan ini bisa memakan waktu bukan hanya berhari-hari, berminggu-minggu. Dan kemungkinan berminggu-minggu itu mereka bersukacita. Ya, Alkitab mengatakan dengan begitu jelas, kita penuh, mulut kita penuh dengan tertawa. Gimana saudara ya, mulut penuh dengan tertawa itu gambaran gimana ya? Biasanya mulut kan penuh makanan gitu ya. Ini tertawa yang tidak berhenti-berhenti. Kemudian dikatakan kembali lidah kita dengan sorak-sorai, bukan keluhan, bukan tangisan, tapi lidah ini terus memuji Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu. Dan yang menarik saudara, coba lihat, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Artinya, bukan hanya umat Israel yang melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, bisa memberikan izin orang yang menjadi budak lalu dibebaskan. Tetapi orang-orang bangsa-bangsa di sekitar sampai berkata, wah ini umat yang beruntung. Tuhannya yang membebaskan tanpa peperangan, tanpa perintah, tanpa apapun. Tiba-tiba bisa mendapatkan kebebasan. Ini pasti pekerjaan Tuhannya. Itu sebabnya ini menjadi betul-betul hal yang luar biasa. Bukan hanya umat Israel yang merasakan, orang di sekitar juga melihat dan mengatakan. Sampai kemudian ayat penutup, ayat yang ketiga dikatakan Tuhan, ya jelas hurufnya, huruf besar semua, menunjukkan satu pribadi, Yehova atau Yahweh telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kekuatan umat Israel ketika dia melihat tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Namun saudara-saudara, kalau kemudian saudara melihat ayat yang keempat, ayat kelima, keenam, ada sedikit perbedaan. Kalau pertama, kedua, ketiga jelas kita membaca mereka bersukacita, ekspresinya itu sampai tidak terkatakan.
Tetapi kenapa ayat keempat kemudian berkata, pulihkanlah keadaan kami. Atau terjemahan lain juga bisa mengatakan, kembalikanlah kami. Atau balikkanlah kami, yang menurut beberapa penafsir mungkin pemulihan atau pengembalian itu tidak semuanya. Masih ada yang tertinggal, masih ingin dibalikan. Lepas dari perbedaan atau penafsiran itu, yang jelas saudara-saudara, bangsa Israel ketika dia dibebaskan dari perbudakan, apa yang harus dilakukan? Dia berjalan pulang ke Yehuda atau ke Bethlehem. Dan saudara tahu keadaan Bethlehem? Apakah kalau sudah ditinggal bertahun-tahun kota itu baik? Kota itu hancur. Lalu kalau dia dikembalikan ke sana, apa yang harus dihadapi? Nanam lagi. Kalau mau makan gitu ya, bangun lagi kotanya. Karena itu ini menjadi permohonan. Di depan itu dihadapi kotanya hancur. Lalu kalau mau makan mesti menabur dulu, menanam dulu. Dan bukan hanya itu. Orang-orang yang di sekitarnya yang iri, yang ingin berbuat jahat mengganggu mereka. Kita ingat peristiwa di Esra dan Nehemia. Ya, Nehemia ketika dia pulang, apa yang dilakukan? Dia minta izin. Kemudian dia di tengah jalan dicemooh, ya ada orang-orang yang nggak mau bantu. Bahkan kita tahu Nehemia waktu membangun tembok kota apa yang dilakukan? Sebagian membangun, sebagian bawa senjata. Bahkan dikatakan satu membawa katakan alat membangun, satu membawa pedang untuk nanti berjaga-jaga. Itu keadaan yang tidak gampang, walaupun mendapat kelepasan. Namun kita lihat begitu indah puisi ini ya. Dikatakan pulihkanlah keadaan kami Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini gambaran yang tidak gampang. Saudara ngerti kalau sudah sungai itu mengering lalu memulihkannya gimana? Bisa disiramin dengan air 1-2 ember? Ya bisa, dengan 1 galon. Itu harus banjir, artinya air yang cukup banyak untuk mengembalikan air itu mengalir. Betul? Hal yang sulit. Namun ada satu yang menarik, kekuatan yang begitu dalam. Ayat yang kelima dikatakan orang-orang yang menabur sekalipun harus mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Sekalipun dia melihat kondisi yang masih hancur, keadaan yang sepertinya berantakan. Tetapi kita melihat ada satu kekuatan, ada satu pengharapan. Kembali ditegaskan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih. Bukan hanya menangis terpuruk lalu merengek-rengek. Ya, coba lihat ini ya. Saudara, ini gambaran orang yang tidak patah semangat. Ini orang yang punya pengharapan. Kalau tadi bahasa dari tema kita, ini orang yang sudah mendapat booster dalam hidupnya. Punya kekuatan menghadapi penyakit, enggak lagi takut. Saudara-saudara, pemazmur ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya pengharapan itu ada. Pengharapan itu nyata. Lalu apa yang menjadi dasar dari pengharapan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan Tuhan, keajaiban yang dilakukan Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, itu kalau terus diingat, terus kita menyanyi dan bersyukur, itu menjadi vaksin booster dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kalau sebelum divaksin orang kan ada takut-takut keluar lah, ya kan? Begitu sudah divaksin, sudah diberitahu bahwa saudara punya kekebalan tubuh, udah nggak usah takut lagi. Saudara kalau tahu peristiwa masa lalu, bagaimana Tuhan menolong saudara, maka saudara tidak akan takut menghadapi masa depan. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Sekalipun dia melihat kotanya yang hancur, tanah yang belum dikelola, mungkin dia harus berpuasa dulu, makan berhemat-hemat. Namun dia tahu Tuhan sudah memberikan kebebasan. Apa yang menjadi pengharapan? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang dilakukan
pada waktu lalu. Untuk kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi vaksin booster bagi saudara? Mungkin saudara, nah ini kan bangsa Israel, saya bukan bangsa Israel gitu ya. Kalau bangsa Israel itu kenapa dia begitu kuat? Dia melihat cerita masa lalu. Ketika dulu nenek moyangnya saling menceritakan, ketika terbentuk sebuah bangsa, ketika ditindas oleh Mesir, dia berteriak kepada Tuhan, Mesir dihukum dengan 10 tulah, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, menyeberang di laut yang kering. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu terus diingat, terus diceritakan. Itu yang menjadi kekuatan bangsa Israel. Bahkan saya berani katakan sampai hari ini kekuatan Israel ada di sana. Walaupun bangsa Israel sekarang tentunya berbeda definisi dengan bangsa Israel sebelum Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk kita, untuk saudara, untuk saya, apa yang harusnya kita ingat? Saudara, hari ini kalau saudara datang beribadah, kira-kira apa tujuan saudara beribadah? Seharusnya nih saudara ya, seseorang yang datang beribadah itu karena mengingat kebaikan Tuhan pada masa lalu hari ini dia datang mengucap syukur. Itu konsep ibadah. Karena itu kalau saudara hari ini mau beribadah, alangkah baiknya mengingat kebaikan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan yang sudah saudara rasakan. 1-2 menit mungkin kita mengingat apa ya yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Kalau saya bercerita tentang keluarga, tentang pengalaman pribadi, tidak henti-hentinya. Saya memang harus mengabdi kepada Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik. Tapi menurut saya kok saya nggak ngerasain ya Pak? Oke, kalau saudara masih lupa atau saudara tidak tahu, ingatlah kalau saudara bisa percaya Yesus sebagai Tuhan, artinya saudara sudah ditebus. Itu berarti mari kita mengingat karya salib. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia tanpa dosa, tapi harus ditimpakan dosa manusia ke atas dirinya. Tanpa kesalahan, tapi harus mendapatkan fitnahan. Dan mati di kayu salib. Begitu mengerikan. Bukankah itu perbuatan ajaib? Saudara yang berdosa, yang layak mendapat hukuman, tetapi mendapatkan jaminan keselamatan. Itu pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan kalau saudara terus mengingat itu, bersyukur akan itu, saya jamin saudara sudah mendapatkan vaksin booster dalam tubuh saudara untuk menghadapi masa depan. Bukan hanya sekedar vaksin yang sekarang lagi ramai saudara ya, saudara bisa menghadapi COVID. Tapi kalau saudara stres itu tidak bisa menjadi obat. Tapi vaksin yang Tuhan berikan adalah memori-memori, ingatan-ingatan akan pekerjaan Tuhan. Itulah pengharapan kita. Vaksin booster yang akan menolong saudara dan saya menghadapi masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba mengingat peristiwa-peristiwa positif. Jangan peristiwa negatif saudara ya. Saudara, kalau saudara mengingat peristiwa negatif, itu saya pernah ajak saudara buktikan gitu ya. Kalau mau sekali lagi mungkin sebagian udah lupa, boleh maju itu saudara ya. Kita praktekkan gitu saudara ya, boleh dipraktekkan gitu. Saudara, kalau saudara tangannya saudara berdiri gini ya, terus saudara mengingat hal-hal yang sedih, yang negatif, maka saudara begitu tangannya diginikan saudara ya, langsung turun saudara. Dikasih tekanan sedikit itu turun saudara. Saudara nggak punya kekuatan. Tapi kalau saudara disuruh gini, lalu mengingat hal yang baik, lalu ditekan, saudara otomatis akan bertahan saudara. Ngerti maksudnya? Bahwa kekuatan kita, vaksin booster itu, ingat peristiwa baik. Terlebih bukan hanya peristiwa saya, saudara, peristiwa apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kepada Tuhan yang berdasarkan peristiwa-peristiwa masa lalu, itu artinya pengharapan yang pasti. Pengharapan yang dari Tuhan itu bukan pengharapan hoax, bukan bohong, bukan. Karena berdasarkan peristiwa yang jelas-jelas Tuhan memperhatikan umatnya. Saudara-saudara, kekuatan kita, vaksin booster dalam hidup ini bukan hanya Sinovac, Pfizer, Moderna, ya. Bukan, saudara. Tapi karya ajaib yang Tuhan lakukan. Mungkin ada saudara yang baru berkata, kan saya nggak tahu Pak Bagio, saya baru jadi orang Kristen. Oke, kalau saudara nggak tahu tentang kebaikan Tuhan, lihat sejarah, peristiwa yang dicatat dalam sejarah, bagaimana Yesus berkarya dalam sejarah. Lihat kesaksian orang lain, bagaimana dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Lihat sejarah bangsa Israel, bagaimana dia masih bertahan sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita punya dasar yang kuat. Saudara, kalau kita coba memikirkan, ya, vaksin itu cara kerjanya gimana, saudara? Ada berbagai macam ya metode pembuatan vaksin, ada yang dari DNA-nya, dari macam-macam. Tapi secara umum yang zaman dulu itu selalu virus yang dilemahkan, ya, kemudian dimasukkan ke tubuh, lalu tubuh kita menerima vaksin yang sudah dilemahkan, lalu dia punya kekuatan, dia lalu punya keahlian untuk membunuh virus itu. Ya, artinya kemudian kalau nanti di kemudian ada virus yang kuat, yang sama, tapi antibodi kita punya sel memori yang akan mengerti, oh ini saya kenal nih, saya bisa bunuh nih, gitu ya saudara ya. Dia punya sel memori lalu akan mengalahkan virus yang sejenis. Nah, kalau saudara mempunyai memori tentang hal yang luar biasa yang dilakukan Tuhan, nanti di depan ada masalah apapun, saudara akan berkata, bersama Yesus aku bisa mengalahkan masalah. Amin. Karena kita punya memori, karena kita punya pengharapan dari Tuhan. Itulah vaksin yang sesungguhnya saya dan saudara hari ini perlukan. Bukan berarti, oh kalau gitu nggak usah vaksin booster. Enggak, saudara ya, tetap vaksin, saudara ya. Jangan ngomong pulang dari sini, oh katanya Pak Bagio nggak perlu vaksin booster, vaksinnya cuma ngingat keajaiban Tuhan. Wah, ngawur, saudara ya. Saudara ingat, kekuatan kita ada di dalam memori-memori, pengalaman-pengalaman yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan malah membuat memori sendiri. Maksudnya begini, saudara ya. Saudara, yang namanya history, ya, sejarah itu kalau bahasa Inggrisnya kan indah ya, hisnya hanya huruf besar ya, sejarahnya Tuhan, gitu kan itu ya. Saudara jangan buat sejarah sendiri. Saudara jangan melihat sebuah peristiwa, oh dulu saya ngadepin ini caranya begini. Kalau itu hanya kemampuan memorimu, masa depan pasti hancur, saudara. Karena di depan pergumulannya lebih sulit. Tapi kalau saudara mengingat memori tentang kekuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan gentar menghadapi apapun di dunia ini. Karena itu jangan membuat memori yang negatif. Gampangnya begini, saudara ya. Kalau saudara punya memori, ya, peristiwa-peristiwa yang menurut saudara benar, tapi kenyataannya tidak berkenan di hati Tuhan, saudara jangan ngotot. Saudara harus ganti memorinya. Oh, yang benar itu cerita dari Tuhan. Ya, kemarin saya melihat peristiwa yang, wah kalau saudara dengar bikin emosi. Orang sudah salah, ditegur, oh enggak, saya enggak Pak, saya enggak pernah ngebut, gitu ya. Ditegur sama Pak RW, kamu kalau naik jangan ngebut. Oh saya enggak pernah ngebut di kampung. Padahal saksinya ada satpam. Saya pribadi lihat, orang lain lihat, masih nggak mau ngaku, saudara ya. Saudara kalau dia membuat cerita sendiri bahwa dia tidak ngebut, padahal dia ngebut, kalau nanti ada peristiwa, hancur dia, betul? Memorinya salah. Jadi seringkali kita itu hancur karena pengalaman kita
gambaran kita yang kita andalkan. Tuhan ajarkan kita rendah hati. Tuhan ajarkan kita mengingat kebaikan keajaiban Tuhan. Dan biarlah kita mampu menghadapi masa akan datang. Karena vaksin booster kita adalah pengharapan berdasarkan karya ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh melihat Engkau berkarya, bahkan itu menjadi pengharapan di masa yang akan datang. Karena Engkau sudah melakukan peristiwa-peristiwa ajaib pada masa lampau. Peristiwa yang besar yang Engkau lakukan, penebusan yang Engkau lakukan. Tuhan, terima kasih. Karya-Mu yang ajaib, penyertaan-Mu yang luar biasa, membuat kami kuat menghadapi masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.